Shalom semua, kita akan membahas satu topik yang judulnya lucu. Apakah Kristen nyolong Tauratnya Yahudi? Kita akan mulai ya. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodes, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Jadi ini adalah kelas perdana untuk PAI.
Dan topik yang akan kita pelajari adalah apakah Kristen nyolong Tauratnya Yahudi. Saya adalah seorang apologet juga. Dan saya mulai berapologetika itu tahun 2000. Tahun 2002 saya mencoba untuk membuka situs Sarapan Pagi Biblika, masih nebeng waktu itu, belum punya server sendiri. Nah, baru tahun 26 baru sewa server sendiri. Saya punya ketertarikan untuk mempertanggungjawabkan iman saya waktu itu. Tahun 2000 mulai belajar menulis, dan waktu itu saya ada di forum FFI, Faith Freedom Indonesia, yang waktu itu sangat ramai sekali. Dan ketika apologetikanya sudah nggak sehat, ketika orang-orang Kristennya sudah di luar dari jalur-jalur kekristenannya, yaitu jalur kasih, saling maki, maka saya menarik diri dari forum itu dan mendirikan situs Sarapan Pagi Biblika. Ini adalah salah satu artikel yang saya tulis, Apologetika Kristen, tanggung jawab semua anak Tuhan. Jadi tidak harus seorang pendeta, seorang guru, tetapi semua orang-orang Kristen memiliki tugas yang sama untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang diimaninya. Apa itu apologetika Kristen? Apologetika berasal dari kata Yunani apologia, yang berarti berbicara untuk mempertahankan atau memberikan jawaban. Dari 1 Petrus 3 ayat 15 menulis demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi ingat, ini adalah kata Alkitab. Anda kalau berapologetika, ikutilah apa yang ditulis dalam Alkitab ini dengan lemah lembut dan hormat. Ya, ada banyak orang-orang Kristen sendiri yang menamakan diri sebagai seorang apologet, tetapi perkataannya tidak mencerminkan bahwa dia adalah orang Kristen. Bahkan omongannya sangat kasar sekali, sangat memalukan orang Kristen sendiri. Banyak apologet yang demikian, YouTuber Kristen yang saya sebut sebagai polemikus. Jadi polemikus itu bukan cuma yang Islam aja, yang Kristen juga banyak. Yang ngomongnya aneh-aneh juga banyak. Nah, mereka meninggalkan apa yang ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15 ini. Kalau menjelaskan, jelaskanlah dengan lemah lembut dan hormat. Dan di situs Sarapan Pagi ini adalah satu rekaman dari apa yang sudah saya jalani sebagai seorang apologet. Ada banyak sekali bahasan-bahasan mengenai menjamu tuduhan-tuduhan dari orang-orang Muslim dan salah paham mereka. Tuduhan kontradiksi dan inkonsistensi Alkitab. Tuduhan Alkitab itu palsu. Tuduhan pornografi dalam Alkitab, kebohongan Kristen. Tuduhan Yesus bukan Tuhan. Tuduhan-tuduhan tentang Rasul Paulus dan lain-lain. Ya, ini semua ada di Sarapan Pagi Biblika, dan sebenarnya apa yang mereka persoalkan ya itu saja. Jadi saya sudah mulai meninggalkan debat seperti itu, debat kusir, saling maki gitu, saya nggak mau lagi. Saya sudah mulai berbelok sejak tahun 2002 dan 2006 dengan sewa server khusus untuk Sarapan Pagi Biblika. Saatnya kita menjadi seorang apologet. Mengasihi Tuhan harus sebagai titik tolak dan dasar kita untuk berapologetika. Apa yang ditulis dalam Alkitab kita, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kalian mengasihi aku, kalian akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Pertanyaan yang diajukan kepada Petrus dan ditanyakan sebanyak 3 kali adalah pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus nggak nanya, apakah engkau mengerti aku? Apakah kamu sudah sadar? Apakah kamu sudah pinter? Enggak. Tuhan Yesus nggak tanya itu. Tuhan nanyanya, apakah engkau mengasihi aku? Maka mulut-mulut seorang apologet Kristen, kalau dia betul-betul bicara atas keimanannya, dia harus bicara yang
mencerminkan kasih Yesus. Jangan pernah ngomong kasar. Itu tidak mencerminkan seorang Kristen yang benar-benar. Jikalau kamu ngasih aku, engkau akan menuruti perintahku. Pertanyaan kepada Petrus 3 kali ditanyakan oleh Yesus Kristus, apakah engkau mengasihi aku? Jika kita berlandaskan kasih, mulut kita bicara secara kasih dan hormat dan tidak bicara kasar, apalagi sangat seluruh. Bukan begitu. Saya tidak setuju. Saya sangat tidak setuju orang-orang Kristen yang menamakan dirinya apologet, tetapi dia lebih cenderung kepada polemikus, menjadi polemikus Kristen. Banyak sekali saling maki, saling ejek mengejek, diejek ganti ngejek. Nah itu saya nggak setuju. Nah ini adalah cara saya berapologetika sekarang ini, yaitu dengan mengajar. Saya memberikan waktu untuk orang-orang yang belum bisa membaca Alkitab bahasa Ibrani setiap hari Sabtu, dan ini kelasnya gratis di Mikra Syabat, belajar membaca Alkitab bahasa Ibrani, Small Life Class, dan apabila Anda nggak bisa mengikuti secara live, di situ juga disediakan rekaman-rekamannya. Dan ini semua disediakan gratis di www.smalllifeclass.com. Silakan hadir. Masuk kepada bahasan kita. Kristen nyolong Taurat Yahudi. Nah, kalau kita ditanya gitu sama polemikus Muslim, kita bisa mungkin panas gitu kan. Tapi nggak usah panas, karena itu hanyalah ungkapan olok-olok debat antar agama di YouTube. Ya, ini cuma ungkapan olok-olok saja, dan ini bukan satu ungkapan yang mencerminkan kecerdasan dari orang itu. Itu hanya olok-olok saja. Dan mari kita belajar bersama-sama. Apakah orang Kristen nyolong Tauratnya orang Yahudi? Nggak perlu dijawab dengan marah-marah gitu, nggak usah. Ya, kita pelajari dulu apakah Taurat itu. Torah milik siapakah? Apakah Kristen nyolong Torah Yahudi? Nah, tentu saja kita dengan orang-orang Yahudi, Judaism, kita harus sama-sama belajar dan juga harus saling menghormati. Dan karena itu adalah apa yang diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang Rabi Yahudi yang saya sangat hormati sekali. Dia mengatakan bahwa the book of Genesis is a foundational story of Judaism, Christianity, and Islam. Jadi dia adalah seorang rabi, tapi dia mengatakan bahwa Torahnya orang Yahudi itu merupakan fondasi bagi Yudaisme sendiri, bagi Kristen dan Islam. Karena dia menganggap bahwa Yudaism, Kristen, dan Islam adalah sama-sama agama Ibrahimik. Nah, kalau kita sama-sama agama Ibrahimik, tentu saja ketiga agama ini akan menghormati Torah itu. Dan memang cara pengamalannya tentu saja berbeda. Tapi kita sama-sama menghormati Torah itu. Ada satu puisi anak-anak Yahudi. Hamisha mi Yodea, Hamisha ani Yodea, Hamisha humse Torah, Arba imachot, Slosa avot, Shnei luchot haverit, Echad Elohinu, Sheba shamayim, Ba'aretz. 5, siapa yang tahu? 5 aku tahu. 5 adalah kelima buku Torah. 4 adalah ibu-ibu leluhur kita. 3 adalah bapak-bapak leluhur kita. Ada 2 loh batu. Dan Tuhan kita Esa yang ada di sorga dan yang di bumi. Jadi Torah itu terdiri dari 5 kitab. Yang pertama adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan pada abad ketiga sebelum Masehi, Torah ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh para rabi Yahudi untuk orang-orang asing dan juga orang-orang Yahudi diaspora. Jadi orang-orang Yahudi diaspora, mereka pengguna bahasa Yunani, yang mana bahasa Yunani kala itu adalah bahasa lingua franca. Sehingga orang-orang cerdik pandai itu akan dapat berbahasa Yunani seperti bahasa Inggris saat ini.
Mungkin kita bukan pengguna bahasa Inggris secara aktif, tetapi kalau kita orang sekolahan, kita tentu tahu bahasa Inggris. Nah, seperti dahulu juga. Zaman dahulu, kalangan cerdik pandai adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani, mengerti bahasa Yunani di samping bahasa ibunya sendiri. Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru merujuk kepada kitab Torah. Tuhan Yesus bersabda demikian. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku. Sebab ia menulis tentang aku. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Musa menulis tentang aku. Kalau Musa mengatakan sesuatu dan itu ditulis dalam Torah, Yesus merujuk bahwa dirinya pernah ditulis oleh Musa itu. Dan Yesus adalah Allah yang inkarnasi, lahir sebagai orang Yahudi. Dan kita adalah pengikut Yesus Kristus, orang Yahudi. Jadi apakah olok-olok orang Kristen itu nyolong Taurat? Apakah itu suatu pertanyaan yang benar? Nah, karena pertanyaannya salah, jadi nggak usah dijawab dan nggak usah marah-marah juga. Jadi di sini, bahwa tulisan Musa, yaitu Torah, adalah saksi bagi Kristus dan pengajarannya. Tuhan Yesus mengatakan, Musa menulis tentang aku. Perhatikan tulisan-tulisan Musa yang bernubuat tentang Yesus Kristus. Bahwa dia adalah keturunan perempuan, ditulis sejak Proto-Evangelium, Kejadian 3 ayat 15. Ini sudah bicara mengenai Mesias yang dijanjikan, Proto-Evangelium. Atau disebut juga Hatifah Lamasiah, pengharapan akan Sang Mesias, itu sudah ditulis sejak Kejadian 3 ayat 15. Dan Yesus merujuk itu menulis tentang aku. Mesias yang dijanjikan ini, dia adalah keturunan Abraham seperti yang dijanjikan pada Kejadian 12 ayat 7. Dia disebut sebagai Silo. Kejadian 49 ayat 10 ketika Yakub itu memberikan berkatnya kepada Yehuda. Dan Silo ini merujuk kepada Nabi yang agung itu yang kemudian pada Ulangan 18 ayat 15 dan 18 itu ditulis oleh Musa dan Tuhan Yesus merujuk itu adalah dirinya. Jadi angka 5, Khames atau Khamisyah adalah simbol dari anugerah Allah. Ini merujuk kepada saat penciptaan bahwa sampai hari kelima Allah menciptakan banyak hal di bumi, angkasa, binatang lautan, burung di udara dan semuanya itu disediakan terlebih dahulu untuk manusia yang diciptakan pada hari ke-6. Kitab Torah dianugerahkan kepada manusia berjumlah 5 kitab. Dan kitab Torah ini dimulai dengan kitab Kejadian atau kitab Genesis atau kitab Bereshit yang menulis Kejadian sebagai kitab genealogi. Kitab yang mencatat genealogi apa saja yang ada di bumi ini. Genealogi langit dan bumi, genealogi monoteisme, genealogi air yang bahkan lebih tua dari pemikiran Thales dari Miletus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tentu saja tulisan Musa lebih tua dari tulisan Thales. Genealogi manusia. Nah ini ada juga yang ngomong, ini kan nyontoh dari Epic of Gilgamesh, dari kode-kode Hammurabi dan seterusnya. Tetapi seandainya ada tulisan mengenai Unapishtim. Anda tahu apakah Unapishtim diciptakan sebagaimana Adam diciptakan? Enggak kan? Untuk apa Adam diciptakan? Bagaimana istrinya diciptakan? Tiba-tiba ada Unapishtim. Apakah Unapishtim adalah orang pertama di bumi ini? Nah, genealogi manusia yang secara detail melalui sidang ilahi dirapatkan dulu oleh Tuhan, itu hanya Adam, hanya ada di Alkitab kita. Genealogi pernikahan, genealogi keselamatan, genealogi pakaian. Kenapa manusia harus berpakaian? Hanya Alkitab kita yang menuliskan ini, yaitu kitab Torah. Genealogi, bahasa-bahasa. Kok tiba-tiba ada bahasa-bahasa muncul? Dari mana asalnya? Mana yang menjadi asalnya? Enggak ada kitab suci manapun bicara tentang ini. Enggak ada buku filsafat manapun bicara tentang ini. Tiba-tiba bahasa beda, ya udah.
Orangnya beda ya bahasanya beda, nggak begitu. Tetapi awal mulanya hanya kitab Torah yang bicara tentang itu. Juga genealogi tentang orang-orang pilihan, bangsa pilihan. Hanya ada di kitab Kejadian. Dan ini adalah buku mengenai asal muasal. Dan ini ada satu forward yang ditulis oleh Dr. Eliyahu Lysorking Eisenberg. Dan beliau akan ke sini nanti pada bulan Maret di Balai Sarbini Jakarta untuk acara dari STT Harvest untuk disnatalis mereka yang ke-30. Beliau akan bicara dalam konferensi di situ selama 2 hari. Jadi Anda bisa nanti daftar di situ untuk yang di Jakarta ya. Dan kita masuk lagi ke Torah. Seorang murid dari Aristoteles, Theophrastus of Eresos, mengatakan Jews, a nation of philosophers. Kita biasanya pokoknya sudah terpatri di otak kita. Bangsanya filsuf ya Yunani. Tetapi orang Yunani sendiri, seorang filsuf murid dari Aristoteles, dia mengatakan bahwa Jews, bangsa Yahudi adalah bangsanya para filsuf. Dan ilmu olah pikir orang-orang Israel ini dimulai dari kitab Torah. Hikmat dari Hashem itu ditulis oleh Moshe Rabbeinu, Rabban Shekol Hanefin. Musa menulis kitab Torah pada kurun waktu 40 tahun di padang gurun. Musa ini disebut sebagai Rabbeinu, Rabi besar kami. Orang-orang yang mempelajari Torah mereka disebut dengan Rabi. Tapi bayangkan seorang yang menulis Torah itu sendiri, pastilah dia rabinya Rabi. Apa itu artinya Rabi? Rabi itu Raf'i, yang lebih besar dari aku. Dan Musa ini menulis Torahnya itu sendiri, berarti dia adalah rabinya para rabi. Maka Musa disebut sebagai Rabbeinu. Musa, Rabi besar kami. Dan Musa itu bukan hanya sebagai nabi, dia juga berfungsi sebagai raja, pemimpin politik, panglima militer. Dan lebih dari itu, Musa sebagai cendekiawan, ahli hukum, yang memiliki otoritas peran yang sangat penting dalam sejarah Bani Israel. Seorang filsuf yang terkemuka, yaitu Filon dari Alexandria, dia mengatakan bahwa Musa adalah seorang bijak. Dia adalah seorang filsuf terbesar sepanjang zaman. Berarti Filon di sini mengatakan bahwa Musa lebih besar dari Socrates. Musa lebih besar dari Platon, tentu saja, ya kan? Dan dia menjadi filsuf terbesar sepanjang zaman. Ini equal dengan apa yang diucapkan oleh Theophrastus of Eresos tadi, bahwa bangsa Yahudi adalah bangsanya kaum filsuf, karena filsuf terbesar sepanjang zaman adalah berasal dari bangsa Israel, yaitu Musa yang mempelajari Torah. Kenapa disebut Musa? Kenapa Musa dinamakan Musa? Ini ada alasannya. Moshe. Nama Moshe. Kenapa Moshe? Kenapa Musa? Ki min hamayim mishitihu. Sebab dari air dia diangkat. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya sebagai anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Ki min hamayim mishitihu. Jadi di sini menulis jelas dalam Keluaran 2 ayat 10 ini bahwa putri Fir'aun itu mengangkat Musa sebagai anaknya, yang artinya di sini Musa adalah Prince of Egypt. Kenapa Musa harus dibuat Tuhan sebagai Prince of Egypt? Pada saat Musa lahir itu ada huru hara besar bahwa bayi-bayi yang lahir seumuran dengan dia itu diharuskan mati. Kenapa? Karena memang disinilah cara Tuhan memisahkan Musa dari saudara-saudaranya. Supaya ada cara bagaimana Musa itu diadopsi oleh putri Fir'aun. Kenapa Musa harus tinggal di istana Fir'aun? Supaya Musa jadi orang pintar. Supaya Musa jangan jadi budak seperti saudara-saudara sebangsanya. Musa harus belajar. Dia harus belajar hukum. Dia nggak boleh buta huruf.
Dia harus mengerti ilmu perang. Dia harus belajar hikmat. Dan dia harus belajar apa saja sebagai Prince of Egypt. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Prince of Egypt. The future king. Nah, the future king itu biasanya di setiap kerajaan-kerajaan mempersiapkan putra mahkota. Ada putra mahkota pertama, ada putra mahkota kedua. Misalnya di kerajaan Inggris ada Prince William, kemudian ada Prince Harry, ya kan? Nah, setelah Prince William menikah dan kemudian dia memiliki putra, 2 putra, artinya Prince Harry-nya menjadi dari tahta kedua dia menjadi tahta keempat, ya, atau tahta kelima sekarang. Dan dia sudah meletakkan statusnya sebagai keluarga kerajaan. Nah, di sini juga begitu pada zaman Musa. Karena Musa diangkat sebagai Prince of Egypt oleh putri Fir'aun, Musa di sini menjadi Mishneh Lamelek. Dia menjadi putra mahkota kedua setelah Ramses. Ramses menjadi future king yang pertama. Musa diposisikan sebagai Mishneh Lamelek, future king yang kedua. Yang dimana 2 orang ini, the future king yang pertama dan kedua ini sama-sama dididik dengan kemampuan yang sama, baik ilmu perang, ilmu filsafat, ilmu apapun diajarkan kepada future king ini. Nah, sekarang kita tahu kenapa Musa harus dipisahkan dari saudara-saudaranya. Dan Musa di sini belajar sebagai Prince of Egypt. Dan dia belajar hikmat di situ. Itulah kenapa dalam Kisah 7 ayat 22, Rasul Petrus mengatakan demikian. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kenapa dia mengatakan ia berkuasa dan dalam perkataan dan perbuatannya? Karena dia Prince of Egypt, Mishneh Lamelek, tahta kedua, the future king yang kedua. Dia dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ini bukan hikmat Mesir secara asli. Anda harus mundur 400 tahun sebelumnya. Ada seorang yang paling berhikmat di Mesir. Ada yang tahu? Yusuf. Ya. Yusuf menjadi orang yang paling pintar di Mesir. Dan sebagai orang yang paling pintar di Mesir, tentulah dia mendirikan satu institusi pendidikan di Mesir, bukan? Dan bukan hal yang tidak mungkin apabila Yusuf juga mendirikan library. Nah, jadi Musa di sini belajar banyak hal tentang keibranian. Mungkin dia juga di situ. Dari situ dia juga belajar bahasa Ibrani dari library yang ada di istana Firaun ini. Jadi disinilah ada kehendak Tuhan yang menarik Musa dari kehidupan saudara-saudaranya sebangsanya. Dia harus ditarik sebagai Prince of Egypt. Setelah 40 tahun dia menjadi Prince of Egypt, Tuhan membawanya pergi untuk menjadi pengelana 40 tahun yang kedua. Barulah 40 tahun yang ketiga Tuhan menunjuk Musa sebagai bangsa bagi Israel untuk membawa bangsanya keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, Anda lihat di sini untuk Kisah Para Rasul 7 ayat 22 dalam terjemahan OJB, Orthodox Jewish Bible, Moshe-nya itu, nama Musa itu nggak hanya ditulis Musa saja, tapi dia selalu menambahkan apa? Moshe Rabenu, Musa Rabi besar kami, itu dididik dalam hikmatnya orang Misraim, orang Mesir, yang dimana di situ ada banyak sekali literatur-literatur yang tentu saja didirikan oleh orang yang paling pintar 400 tahun sebelumnya, yaitu Yusuf, putra dari Yakub, yang merupakan saudara sebangsa dari Musa itu. Masih di tulisan Rabbi Jonathan Sacks. Dia mengatakan Torah is significant in a global context. Dia mengatakan Torah itu global context. Walaupun Yahudi, Kristen, dan Islam memiliki disagreement dalam banyak hal, tetapi semuanya adalah iman yang diwariskan oleh Abraham. Jadi di sini Rabbi Sak mengatakan bahwa
Torah adalah global konteks, yaitu satu kitab yang disucikan baik oleh Judaism, oleh Kristen, maupun oleh Muslim. Jadi seandainya ada olo-olo orang Kristen nyolong Tauratnya orang Yahudi, itu hanya dalam konteks saring olok-mengolok di YouTube. Dan itu pertanyaannya nggak usah pakai dijawab, karena pertanyaannya yang salah. Karena bagaimanapun kitab Torah dihormati oleh ketiga agama ini. Dan yang mengatakan ini adalah orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi tidak merasa bahwa kalau kitabnya itu dibaca oleh orang Kristen dan orang Muslim, itu artinya mereka nyuri. Enggak begitu. Karena tiga agama besar ini mewarisi dari iman Abraham. Apa yang membuat kitab suci Torah itu suatu global konteks? Kitab suci yang ditulis 3.500 tahun yang lalu adalah kitab suci yang pertama kali bicara mengenai monoteisme. Yang tidak tertutup pada orang-orang Israel atau orang Yahudi saja, tetapi juga segenap orang-orang Kristen, bahkan orang Muslim. Di kalangan Yahudi, Kristen, dan Muslim memiliki disagree banyak dalam banyak hal. Baik secara doktrinar maupun sejarah. Ya, ada banyak sekali perbedaan-perbedaan sejarah antara yang ditulis di Torah maupun di Al-Quran. Ada banyak perbedaan. Itu nggak usah pakai didebatin, memang beda gitu kan. Tetapi Yahudi, Kristen, dan Muslim bersepakat pada iman kepada Allah yang Esa, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah bagi Musa dan para nabi-nabi lainnya. Ini tulisan dari Rabbi Jonathan Sacks dalam bukunya The Dignity of Difference. Seperti yang dikatakan di sini. Menurut orang-orang Yahudi, pada turunnya hukum Taurat, ada satu kisah yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi yang ditulis dalam Midrash Rabbah, Shemot Rabbah, mengatakan bahwa Rabbi Yohanan berkata, ada suara yang keluar dan terbagi ke dalam 70 suara dan 70 bahasa, supaya semua bangsa bisa mendengar dan semua umat dan bangsa mendengar suara tersebut dalam bahasa mereka sendiri. Yang artinya menurut Shemot Rabbah di sini menyatakan bahwa Torah itu adalah global konteks. Jadi nggak perlu ada olok-olok, nyolong, nyuri. Karena orang Muslim sendiri diperbolehkan membaca maupun mempelajari kitab Torah. Jadi pertanyaannya yang salah. Kenapa kok ada angka 70? Kenapa ada 70 bahasa ketika Torah itu diturunkan di Gunung Sinai? Menurut pemahaman dari tradisi orang Yahudi. Karena angka 70 ini merujuk kepada simbol dari bangsa-bangsa di dunia ini. Merujuk kepada keturunan Nuh dari Shem, Ham, dan Yafet yang ditulis dalam Kejadian pasal 10. Yang kalau Anda hitung itu jumlahnya 70. Keturunan Sem ada 26, keturunan Yafet ada 14, keturunan Ham ada 30. Dan kalau di total itu ada 70-an dan angka 70 ini menjadi lambang bagi bangsa-bangsa, lambang global dunia yang di dalam Shemot Rabbah ini ketika Torah itu diturunkan ada bahasa yang bermacam-macam dan coba Anda bayangkan. Dan itu diperingati pada Hari Raya Pentakosta. Dan di Hari Raya Pentakosta di Perjanjian Baru, bukankah ada bahasa yang bermacam-macam ketika Roh Allah itu turun dalam lidah-lidah api. Yang artinya, apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab tradisinya orang Yahudi ini, penggenapannya itu ada di dalam Kisah Para Rasul. Dan masih ada lagi buku yang bicara mengenai bahwa Torah adalah global konteks. Rabbi Sacks mengatakan God of Israel is the God of everyone. Tapi religion of Israel itu bukan religion untuk everyone. Christianity dan Islam itu asalnya dari Judaism. Ini menurut Rabbi Sacks. Yang artinya di sini
Bagi orang-orang Yahudi sendiri, mereka nggak punya keberatan bahwa kitab ini memang dihormati dan disucikan baik oleh kalangan Judaism, kalangan Kristen, maupun kalangan Muslim. Sekarang pertanyaan yang kedua, Torah milik siapakah? Rabbi Ishak tadi mengatakan bahwa Torah itu global konteks. Apakah Kristen nyolong Torahnya orang Yahudi? Nggak perlu dijawab karena pertanyaannya salah. Apakah Goyim non-Yahudi boleh belajar Torah? Nah, ini adalah gambar ketika saya masuk di sinagoga Syar Hashamayim di Tondano. Di situ Rabbi Yaakov Baruk membolehkan saya untuk membaca kitab Torah. Kitab yang saya baca ini adalah bagian dari Keluaran pasal 15 yang dimana di situ adalah bagian Syirat Hayam. Nah, jadi artinya di sini seorang Yahudi ortodoks seperti Rabbi Yaakov Baruk membolehkan saya seorang Goyim, saya bukan orang Yahudi, tapi saya dibolehkan untuk membaca, bahkan menyentuh Torah yang disucikan itu. Dan ini adalah perjalanan kami waktu di Tondano, ini sinagoga satu-satunya di Indonesia, Syar Hashamayim. Dan ini ketika sinagoga ini ditabiskan, dan ini kunjungan kami ke sana, ada Bunda Putri, ada Pak Ruli, ada teman-teman kami di sana, ini ada Rabbi Yaakov Baruk, dan saya seorang Goyim diperbolehkan membaca kitab Torah di sinagog Syar Hashamayim. Artinya di sini antara Kristen dan Yahudi kita fine-fine aja, kita berteman, kita bersahabat. Nggak ada olok-olok, nggak ada klaim. Karena memang Torah adalah global konteks. Pertanyaan, apakah non-Yahudi harus belajar Torah diperdebatkan dalam Gemara? Ini ada yang ekstrim menolak dan ada yang moderat. Nah, memang Alkitab mengatakan bahwa Torah itu untuk Israel. Yes. Ulangan 4 ayat 44. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Jelas. 1 Tawarik 16 ayat 40. Supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Torah Tuhan yang diperintahkan kepada orang Indonesia. No. Kepada orang Kristen? No. Kepada orang Israel. Ya. Nehemia 8 ayat 1 juga menuliskan Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Yes. Torah diberikan kepada Israel. Disampaikan ke seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Memang Torah itu untuk Israel. Kita tidak memperlakukan Torah sebagai hukum sipil. Tetapi orang Kristen membaca Torah sebagai dasar dari filsafatnya. Kita tidak melakukan 613 hukum-hukum yang diperintahkan Torah itu. Karena hukum ini khusus untuk orang Israel. Kita juga tahu kok. Tetapi mempelajarinya itu harus. Sebab kalau Anda nggak belajar kitab Torah, Anda nggak akan mengerti kenapa Tuhan Yesus itu harus datang ke bumi. Maka sebelum kita mempelajari perjanjian baru, basicnya itu tetap harus kitab perjanjian lama. Yang dimana dimulai dari kelima kitab Torah. Jadi ini bedanya. Orang Kristen membaca Torah untuk filsafatnya. Dan di situ ada dasar-dasar tentang hikmat. Tentang cara berpikir yang memang hikmat itu berasal dari Tuhan. Ajaran-ajaran bahwa Allah adalah sang pencipta satu-satunya itu ada di Torah, kita mempelajarinya di situ. Tetapi hukum-hukum yang ditulis di situ itu bukan hukum untuk orang Kristen. Hukum bagi kita adalah hukum yang dicanangkan oleh Yesus Kristus.
Tetapi bagaimana Anda dapat memahami hukum Kristus kalau Anda nggak belajar basicnya? Nah, jadi inilah bedanya. Dan Rabbi Yaakov Baruk sendiri mengatakan juga sama dengan yang saya katakan di sini. Torah tidak diperlakukan oleh orang Kristen sebagai hukum sipil. Tidak. Tetapi filsafatnya yang diambil di situ sebagai dasar hikmat. Kalau orang Kristen mencari hikmat, belajarlah Torah. Dan dari belajar Torah, Anda akan mengerti kenapa Allah itu harus inkarnasi ke bumi. Kenapa penggenapannya itu dengan hadirnya Allah yang inkarnasi. Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet v'shel or halo lechol shirayik ani kinor. Yerushalayim shel zahav v'shel nechoshet